Ini gila banget, ini film tergila yang maksud gue kalian wajib banget nonton The Girl Locked Upstairs. Dan ini tuh diambil dari sebuah kisah nyata. Jadi singkatnya, si cewek ini umur 14 tahun disekap sama pacarnya yang seorang satpam sekolahan selama 10 tahun. Disekapnya tuh bukan berarti disiksa dan disekap di ruang sempit. Enggak, dikasih kehidupan di rumahnya, tapi dia tuh nggak boleh keluar kemana-mana. Bahkan kencing aja harus di kamar selama 10 tahun. Dari dia umur 14 tahun sampai umur 24 tahun. Gila banget gak? Kalau ditanya ngapain di kamar, dipakai apa enggak, ya jelas dipakai sama si satpamnya gila itu. Jadi ceritanya si Tania ini, si cewek ini umur 12 tahun, masih SMP ya kan. Dia itu nggak punya temen, dikucilin. Dia itu juga nggak punya orang tua karena si ibunya tuh udah nikah lagi dan si bapaknya gue nggak tahu, nggak diceritain gitu. Intinya dia tuh butuh sosok yang bisa membuat dia nyaman dan juga aman. Dari situlah dia kenal sama salah satu satpam di sekolahnya yang terkenal ramah, baik, dan lebih tua. Anggaplah satpam itu umur 30-an dan dia baru umur 14 tahun. Singkatnya, si satpam ini ngasih perhatian sama ini cewek hampir setiap hari. Ya gimana dong, namanya anak umur 14 tahun yang memang masih butuh perhatian orang tua, sahabat, saudara, dan itu gak punya siapa-siapa. Dan cuma si satpam itu yang memperhatikan dia. Hingga suatu hari pas dia balik ke rumah ibunya, pengen menemui ibunya, mungkin ibunya bakal terima lagi. Enggak, ibunya gak terima. Terus dia bingung mau kemana, akhirnya ketemu sama si satpam ini, diterima sama si satpamnya ini. Satpamnya bilang kalau lo satu-satunya yang gue cintai dan gue satu-satunya orang yang tahu lo, nerima lo apa adanya, yang sayang sama lo. Kena tuh, ini anak pulang ke rumah si satpam. Jelas dong si anak ini mau pulang karena dia merasa nyaman dan dihargain sama si satpam. Disayang, dicintai, dicium. Habis itu dia ngerasa kayak dilindungin, dipakai sama nih satpam. Si anak ini dalam kamar itu dikasih satu buku untuk dia nulis diary. Dia lakuin apa aja di dalam rumah itu, termasuk dia bercinta sampai berapa kali sama nih satpam. Gila nggak? Si anak ini nurut banget. Pokoknya nurut banget karena dia ngerasa dicintai. Dan lo tahu di rumah itu dia tuh bener-bener gak bisa kemana-mana. Karena si satpam ini kan tinggal sama orang tuanya kan, sama bapak ibunya di bawah. Jadi rumahnya itu kayak lantai 2, namanya juga upstairs ya. Jadi dia itu dikurung di kamarnya si satpam. Dia tuh gak boleh kencing keluar. Bahkan dia mau makan aja cuma mau ngambil roti aja kayak mindik-mindik. Kan plastik bunyi kresek-kresek gitu kan. Dia mindik-mindik banget, takutnya bunyi nanti orang tuanya dengar. Terus dia tuh mau kencing, dikasih ember ke kamarnya sama si satpam itu. Dia tuh mandi bisa seminggu, mending seminggu, sebulan sekali. Nunggu si kedua orang tua satpam ini lagi ada acara, lagi pergi, baru dia bisa keluar buat mandi. Dan mirisnya lagi, ini anak di bawah umur tuh setiap malam dipakai sama si satpamnya itu. Jadi dia mau, meskipun dia ngerasa kayak nggak nyaman, tapi dia ngerasa kayak si satpamnya ini ngelindungin dia, ngebahagiain dia, dan dia ngerasa kalau yang bisa nerima dia cuma si satpam. Karena kalian tau gak sih, dia tuh di sekolahan pun gak punya temen. Mau pulang ke rumah mamahnya aja, mamanya nggak nerima. Gue gak ngerti. Pokoknya ini kasihan banget, sumpah. Dan yang lebih kasihannya lagi nih 10 tahun tuh gak keluar kamar sama sekali. Bahkan satpamnya pulang kerja nih, ngasih dia donat, dia udah senengnya setengah mati. Bener-bener si anak ini kayak boneka banget, kayak yang wow, pas nonton bego, lo tuh bisa kabur. Sebenarnya dia punya banyak kesempatan buat kabur, tapi dia nggak mau karena dia tuh bingung, aku tuh mau kemana, karena nggak ada orang yang mau terima dia. Jadi si satpamnya ini menanamkan di otaknya si gadis ini kalau di luar sana itu tuh nggak ada yang nerima lu, yang bisa nerima lu tuh cuman gue, seorang satpam yang cinta mati sama lu. Bertahun-tahun berlalu sampai tumpukan diary-nya tuh tumpukan banyak banget dan isinya tentang berapa kali dia bercinta sama nih satpam. Udah agak gede nih ceritanya, dia udah umur sekitar 20-an lah ya. Dia bilang sama satpamnya, gue gak bisa nih kayak gini, kayaknya gue pengen keluar deh, izinin aku keluar ya. Lo tahu satpamnya bilang apa? Kalau lo ninggalin gue gak bisa hidup tanpa lo, gue bisa bunuh diri, gue bakal bunuh diri, gue bakal melukain diri gue. Anjir, toksik banget. Terus gue kayak, ya ampun ini bocah. Terus dia, wah tidak. Terus kayak dia nurut aja, nurut, gak jadi keluar. Dia takut pacarnya bunuh diri. Anjir, lu tahu gak sih gue nonton ini sepanjang nonton tuh kayak kesel, maksud gue kayak kabur. Dan lu tau gak sih ini kisah nyata dan si anaknya ini nyeritain di ending. Di sini nih gongnya. Jadi genap umur dia 24 tahun, genap 10 tahun dia dikurung di situ. Dia kayak ngerasa kalau selama ini gue ini dibodohin sama ini satpam. Emang iya tolol. Kesel banget gue. Jadi dia kayak berusaha untuk mencoba memutarbalikkan keadaan dengan memanipulasi si satpamnya ini. Dengan bilang kalau gue mau keluar berbelanja, ganti baju gitu kan. Jadi satpamnya juga ngerasa kayak, oh ya lo juga udah dewasa, lo harus ganti baju lo udah gak pantas lagi lo pakai.
dipakai. Akhirnya si satpam ini kayak bikin rules buat si ceweknya ini untuk keluar rumah, lo harus kemana aja, buat ke toko. Jadi dia udah bebas keluar. Tapi yang gue bingung ya, ini anak otaknya emang gak kebuka-buka. Dia udah bebas keluar aja, dia gak kabur loh. Suatu hari dia belanja ke sebuah minimarket gitu. Si penjaga minimarket ini kayak ngasih tahu gitu loh, oh gue tuh kayak tahu lu deh, lu tuh tinggal yang di rumah itu kan, yang pacarnya si satpam. Jaga minimarketnya bilang gini, kamu tuh cantik loh, kamu tuh bisa dapetin lebih baik. Terus dia kayak yang kaget gitu kan, kok ada yang bilang kalau misalnya gue tuh bisa dapetin lebih baik dan cantik gitu. Padahal kata pacar aku tuh, kalau gak ada yang bisa nerima gue selain dia gitu. Dari situ dia berpikir dan dapat bantuan dari tukang minimarket untuk kabur dan manggil polisi. Selama 10 tahun lo baru sadar, Neng. Pusing banget gue. Sumpah, lo wajib nonton sih. Nih ya, pesan moral yang bisa diambil adalah kalau memang benar gitu, anak di bawah umur itu tuh pemikirannya belum mateng. Dia tuh paling gampang dimanipulasi. Hati-hati guys. Pacaran sama orang yang lebih tua, apalagi kalau di bawah 17 tahun. Jangan pernah lo pacaran sama umur 25 tahun. Cowok lo 25 tahun, lo masih 15 tahun. Gila lo bisa dimanipulasi segila-gilanya. Jangan. Itu bahaya banget. Dan kalau wajib nonton sih ini. Meskipun ini ratingnya jelek, tapi karena ini kisah nyata, gimana sih? Dan yang gue bingung ya, jadi si Tanya Koch ini bisa nerima keadaan, bahkan dia bisa menceritakan dan difilmkan ini. Gila kan? Padahal ya waktu dia 10 tahun tuh terbuang sia-sia cuma di dalam kamar si cowok dakjal.